Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imtiaz selaku mahasiswi Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 200606501016. Saya berasal dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran dan dosen pengampu saya Dr. Sirajuddin Saleh SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran BSAP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat materi tentang lingkungan sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran lebih bermakna yang disebabkan oleh para siswa dihadapkan langsung dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya secara alami, sehingga lebih nyata, faktual, dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, guru juga berharap siswa akan lebih akrab dan peka dengan lingkungannya, sehingga menumbuhkan rasa cinta akan lingkungan sekitarnya. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada tema kali ini, yang pertama itu pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis lingkungan belajar. Yang ketiga, peran lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang keempat, teknik menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Langsung saja kita melangkah ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah pemahaman pengajaran terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan pemahaman dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran merupakan cara yang faktual, menarik, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di dalam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Istilah lain kaitannya dengan lingkungan adalah etikologi atau lingkungan hidup. Lingkungan sebagai dasar pengajaran adalah faktor yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting. Materi kedua yaitu jenis-jenis lingkungan belajar. Jenis-jenis lingkungan belajar yang pertama itu lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti sumber daya alam, air, hutan, tanah, bebatuan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Lingkungan alam sifatnya relatif menetap. Oleh karena itu, jenis lingkungan ini akan lebih mudah dikenal dan dipelajari oleh anak. Lingkungan yang kedua itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat digunakan untuk memperdalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Pemanfaatan lingkungan dapat ditempuh dengan cara melakukan kegiatan dengan membawa peserta didik ke lingkungan seperti survei, karya wisata, berkemah, praktek lapangan, dan sebagainya. Di samping lingkungan sosial dan lingkungan alam yang sifatnya alami, ada juga yang disebut dengan lingkungan buatan, yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Anak dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek, seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, daya dukungnya, serta aspek-aspek lain yang berkenan dengan pengembangan dan kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Dan materi yang ketiga yaitu peran lingkungan sebagai media pembelajaran. Ada 3 lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Yang kedua, lingkungan alam menumbuhkan
pembelajaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan, serta tetap menjaga kelestarian kemampuan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, lingkungan buatan, memperkaya materi pengajaran, memperjelas prinsip dan konsep yang dipelajari dalam bidang studi. Ada tiga lingkungan sebagai dan materi yang terakhir yaitu teknik menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Ada 4 teknik menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, menyiapkan hal-hal yang sifatnya teknis. Misalnya, pembuatan tata tertib kegiatan yang harus dipatuhi anak selama mengikuti kegiatan, serta perlengkapan-perlengkapan yang harus dibawa masing-masing anak atau kelompok anak. Sebagai panduan guru dalam penilaian hasil pendidikan perlu juga disiapkan semacam alat atau instrumen penilaian. Yang kedua, merumuskan cara belajar misalnya anak diminta untuk mengamati sesuatu, mencari benda-benda, menggambar, menirukan, mengikuti petunjuk guru atau bentuk-bentuk kegiatan lain sesuai untuk anak usia dini. Yang ketiga, menentukan tujuan kegiatan yang harus dicapai. Tujuan ini pada dasarnya berisi tentang berbagai kompetensi atau kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh anak. Disarankan agar tujuan atau kemampuan ini dirumuskan secara spesifik atau dijabarkan secara operasional, memuaskan dalam penilaian hasil kegiatan. Dan yang keempat, menentukan objek lingkungan yang akan dipelajari atau dikunjungi. Dalam hal ini, perlu guru perhatikan keterkaitannya dengan tujuan atau kemampuan yang akan dicapai, sebab bagaimanapun kegiatan ini merupakan kegiatan pendidikan yang bertujuan. Demikianlah materi tentang lingkungan sebagai media pembelajaran. Dengan adanya pembahasan tersebut, dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.